Semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali dalam acara kajian rutin kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan selalu kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz Sufyan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama mungkin wabarakatuh. perkenalkan dulu Pak, saya Muhammad Thorik Asad Pak. Di lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman dekat, biasa dipanggil Oi. Insya Allah hari ini akan menjadi moderator di acara kajian hari ini yang bertema menggapai takdir terbaik tanpa penyesalan. Insya Allah pertama penyampaian materi oleh Pak Ustadz Sufyan Baswedan, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan terakhir ditutup dengan doa. Nah, semoga acara kita ini bisa lancar sampai dengan akhir nanti, dan harapannya ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan untuk kita, untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita di kehidupan sehari-hari. Kemudian Pak D, Bude, Om, Tante, Mas, Mbak, adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah, sehingga bisa tetap fokus dan semangat nih dalam mengikuti kajian hari ini. Ya mungkin nggak usah berpanjang lebar, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada Pak Ustadz Sufyan Baswedan, kami persilakan Pak untuk menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kesempatannya dan undangannya untuk mengisi di kajian keluarga Bapak Muhtaram ya, atau Muharram ya, Muharram. Baik. Nanti mohon diingatkan, saya nggak tahu nih sinyal saya di sana merah atau kuning atau bagus nggak sinyal saya? Tapi kedengarannya lancar Pak, bagus. Lancar ya. Ini seandainya nggak lancar, karena di sini mendung hujan ini. Oh iya. Kemungkinan nanti kalau nggak lancar, kasih tahu aja, saya akan matikan videonya. Jadi biar meringankan, suara tetap jalan, videonya yang anak nonaktifkan kalau seandainya mulai tersendat-sendat. Jadi tolong nanti moderator diingatkan ya kalau ada gangguan sinyal. Baik, barakallahu fikum. Kita akan bicara tentang masalah takdir ya. Dan ini sesuai dengan hadis yang keempat dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis yang keempat itu, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku, dan Rasulullah itu adalah as-sadiq, orang yang terkenal jujur, al-masduq, dan yang dipercaya ucapannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap dari kalian, masing-masing dari kalian, laki maupun perempuan, wahai manusia, khalquhu itu maksudnya
cikal bakal penciptaannya itu di sebentar nih, chargernya nggak bermasalah. Aduh, mati pula. Iya. Kayaknya Pak Ustadznya ke disconnect ya. Sepertinya. Enggak, tadi kayaknya ada tamu deh. Ada tamu atau apa gitu. Mati. Kayaknya mati tadi disconnect. Tunggu sebentar ya. Oke, Enggak kelihatan. Ada udah gabung ada Mas Agung. Kali nggak pakai punya aja. Dia aneh dong. Ini nggak pakai punya kakak aja. Nggak, oh. Coba di WA Mas Hoi. Lagi WA ini. Ya. Sinyalnya ya. Yeah, I was about to say that, but yeah, I was just saying that. And Engkung mana? Tante Lila. Empung lagi nggak enak badan nih, nggak tahu tiba-tiba baru-baru itu ngeluh itu kayak nggak tahu nih, makanya lagi mau ditanya-tanya bokongnya salah. Oh. Nanti mau dicek dulu. Mungkin apa ambeien. Mas Oi gimana Bumil? Bumilnya katanya nggak kelihatan kayak Bumil. Ya, belum. Ini udah masuk lagi kayaknya Ustaz. Insyaallah. Udah ya. Oh, bukan. Mbak Arvila itu siapa ya? Mbak Madin. Kok Mas Oi ada juga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis mendadak. Silakan. Baik. Nah, jadi saya ulang. Nabi SAW bersabda. Tapi kok suara saya kok mantul? Iya, menggema coba. Baik. Nabi SAW bersabda,
Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Cikal bakal kalian sebagai manusia itu dipertemukan oleh Allah dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu ya cairan sperma ya itu ya. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian selama 40 hari juga dia akan berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu artinya mirip, bentuknya mirip lintah ya. Lintah itu kan nempel ya. Nempel sebagaimana janin, cikal bakalnya janin, zigot kalau nggak salah ya. Pelajarannya SMA 3 juga ini. Jadi sel telur ketemu dengan sperma menjadi zigot kalau nggak salah ya. Dia kemudian nempel di dinding rahim. Nah, nempel kan, lintah itu kan juga nempel. Alaqa ya'liqu itu artinya menempel. Makanya hewan yang suka nempel itu namanya alaqah atau lintah. Itu juga selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Selama 40 hari juga berikutnya dia akan berbentuk seperti mudghah. Mudghah itu sesuatu yang tidak beraturan. Seperti makanan yang dikunyah-kunyah di dalam mulut, itu kan bentuknya nggak beraturan ya. Madagha yamdaghu mudghatan itu artinya sesuatu yang dikunyah-kunyah. Kadang diterjemahkan dengan sekerat daging. Nah, setelah 40 hari selama 3 kali, jadi 120 hari, apa yang terjadi? Tsumma yursalu ilaihil malak. Dikirimlah malaikat. Seorang malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin itu. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu ditiupkanlah ruh kepada janin tersebut. Jadi mulai ditiupkannya ruh itu pada saat janin berumur 120 hari. Ketika ruh ditiupkan, maka mulai ada gerakan-gerakan. Nah, ini unik ini. Saya masih ingat ketika saya punya anak, sebelum saya punya anak, istri saya masih hamil, umur 1 bulan kehamilan itu, saya bawa ke rumah sakit di USG. Ketika itu saya masih di Madinah, kata dokter spesialis kandungannya, dia tunjukkan gambar di USG itu janin umur 1 bulan. Diperlihatkan oleh si dokter, nih, ini yang berdenyut-denyut, itu jantungnya dia. Artinya, secara medis, janin itu dikategorikan hidup. Ya. Di sini ada yang dokter kan? Ada nggak yang dokter? Ada. Ada. Ya? Dokter spesialis apa tuh kalau boleh tahu? Kalau kenapa Ustadz saya rehab medik. Mbak Intan, tadi ada Mbak Intan tuh penyakit dalam juga ya. Ada 2 dok. Dalam ya. Ya, inilah salah satu rahasia yang Allah nggak berikan ilmunya sama kita, yaitu tentang ruh. Jadi ruh itu tidak sama dengan nyawa. Ada kemiripan tapi nggak sama dengan. Ada juga perbedaannya. Ya. Di hadis ini Rasulullah mengatakan ketika umur janinnya 120 hari baru ruh ditiupkan. Tapi secara medis dikatakan hidup nggak sebelum 120 hari? Saya tanya nih. Iya nggak? Sebelum usia 120 hari itu ada nggak kategori ini janinnya hidup nih? Nggak mati, ada nggak? Alhamdulillah, gimana? Gimana nggak paham. Jadi gini, kalau secara medis, janin yang masih umurnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, itu boleh nggak dikatakan dia itu ini janinnya hidup nih, sehat? Kita sih memang berdasar ya itu dia makanya bingung juga tuh Ustadz, soalnya kan setahu kalau di kami mulai ada detak jantung dinyatakan hidup gitu, dan itu ya. sebelum 3 bulan ya? Belum 4 bulan malah ya. Umur sebulan pun sudah nampak itu.
Ya, denyut-denyut Urat yang menjadi cikal bakalnya jantung itu kelihatan 7 sekali. pekan, Saya masih ingat. 7 mingguan biasanya. 7 mingguan ya. Baik. Jadi ini salah satu keunikan yang namanya ruh. Makanya ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh, Allah nggak jawab. Mereka itu sering bertanya kepada wahai Rasulullah tentang ruh. Nggak dijawab sama Allah. Jawabannya apa? Kulir ruhu min amri rabbi. Jawab ya, ruh itu urusannya Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dan kalian nggak diberi ilmu kecuali sedikit banget. Termasuk yang masih mungkin sampai kapanpun kita nggak akan bisa memahami hakikat dari ruh itu. Padahal kita semua memilikinya. Dan sampai saat ini dia nggak pernah pisah sama kita secara permanen. Oke, pisah setiap hari ketika kita tidur, dia pisah. Tapi dia balik lagi. Nah, ini juga unik. Kalau orang tidur nggak dikatakan mati kan secara medis? Nggak, ya kan? Ini tidur nih, nggak mati ini. Dia masih hidup, berdenyut jantungnya. Tapi secara syar'i, dia dikatakan ruhnya diambil sama Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa manusia itu ketika dia benar-benar mati, dan yang enggak mati diwafatkan ketika dia tidur. Bedanya apa? Fayursilul lati qada 'alaiha, fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Yang sudah ditakdirkan memang beneran mati, Allah tahan ruhnya enggak dikembalikan. Sedangkan yang Allah masih takdirkan untuk tetap hidup, Allah kirimkan kembali ruhnya. Bangun lagi dia. Subhanallah. Sesaat sebelum dia bangun, ruhnya dipegang sama Allah. Begitu bangun kembali ruhnya. Dengan secepat kilat. Nah, di sini Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh. Sehingga janin itu pun memiliki ruh. Mulai ada gerakan-gerakan. Ya. Oleh karena itu, ada kaitan antara masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dengan hadis ini. Hadis ini menyebutkan roh mulai ditiupkan saat janin berusia 120 hari. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya berapa? Ada yang tahu nggak? Kemarin berapa? 4 bulan, 4 bulan 10 hari. Nah, 10 hari. 4 bulan tambah 10 hari. Kenapa tambah 10 hari? Ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kata para ulama, janin itu mulai dia ditiupkan roh genap 4 bulan. Nah, kadang-kadang awal-awal dia ditiupkan roh itu gerakannya belum begitu terasa. Tapi kalau dia sudah lewat beberapa hari, lewat 10 hari, gerakan itu akan semakin jelas. Apalagi dulu sebelum ditemukan alat-alat canggih, USG dan lain sebagainya, mendeteksi kehamilan itu ya paling terasa dengan bentuk perut dan adanya gerakan-gerakan dalam perut. Sehingga kalau sudah 4 bulan 10 hari enggak dirasakan gerakan apapun, berarti rahimnya bersih, kosong, enggak ada janin di situ. Sehingga ketika dia menikah tidak ada percampuran nasab. Tapi seandainya dia hanya seminggu setelah ditinggal mati suaminya, kemudian dia langsung menikah, seperti yang mungkin berlaku di kalangan yang non-muslim ya, maka akan terjadi percampuran nasab. Jadi nggak jelas ini janin nasabnya siapa ini, bapaknya siapa, nggak jelas. Nah, ketika sudah jelas ada gerakan 4 bulan 10 hari loh, ternyata ada gerakan, maka iddahnya nggak berhenti pada 4 bulan 10 hari. Iddahnya langsung nyambung sampai lahir. Sampai bersih itu rahimnya. Kalau dia lahir dengan selamat, ya kapan lahirnya itu, berakhirlah iddahnya di situ. Kalau ternyata keguguran, ya sampai dia keguguran. Nah, ini salah satu hikmah di balik kenapa ada masa tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Selain ditiupkan ruh, Nabi juga menjelaskan wa yu'mar atau wa ya'mur. Wa yu'mar itu artinya Jibril diperintahkan, kalau wa ya'mur artinya Allah menyuruh Jibril. Apa yang diperintahkan? Bikatbi arba'in, untuk mencatat 4 hal. Bikatbi rizqihi. Yang pertama, rezekinya.
jatah rezekinya udah ditentukan sejak kita berusia 120 hari dalam kandungan. Berapa dia akan makan sampai dia mati, ada ketentuannya. Nggak kurang, nggak lebih dari itu. Rezeki di sini lebih umum ya, bukan hanya penghasilan. Termasuk yang masuk ke dalam perutnya dia itu rezeki. Napas yang dia hirup itu rezeki dia. Ya, nutrisi-nutrisi dan lain sebagainya itu semua rezekinya dia. Yang kedua, wa ajalihi, batas usianya. Ini memang berbanding beriringan antara rezeki dengan umur. Rezeki dan umur itu berbanding lurus, nggak terbalik. Kalau rezekinya banyak, ya dia akan hidup sebanyak rezeki yang tersisa itu. Jadi hidup sampai habis rezekinya, dia harus mati. Nah, kedua-duanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita berumur 120 hari dalam perut ibu. Wa amalihi, yang ketiga adalah amal perbuatannya. Apakah dia akan melakukan amalan-amalannya ahlul jannah ataukah sebaliknya? Apakah dia akan berbuat amal soleh ataukah berbuat dosa secara garis besar ya. Sudah ditentukan. Dan yang keempat, wa syaqiyyun am sa'id. Apakah dia ini orang yang nantinya akan berbahagia sebagai ahlul jannah ataukah dia akan menjadi orang yang celaka sebagai ahlun nar. Dari 4 poin yang dicatat oleh malaikat ini, seorang mukmin harusnya memiliki sikap yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Di mana letak perbedaannya? Seorang mukmin dia mengupayakan sebab-sebab namun tidak bertumpu pada sebab-sebab tersebut. Untuk mendapatkan rezeki, Islam mengajarkan seseorang untuk berusaha, bekerja, cari ma'isyah, cari nafkah. Tapi tidak berarti bahwa kalau dia bekerja lebih keras, pasti rezekinya lebih banyak. Oh enggak. Ada faktor X di situ. Ya. Karena apa yang kita upayakan itu hanyalah sebab. Dan ada di balik itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah merestui, menghendaki, barulah sebab itu akan menimbulkan akibat yang kita harapkan. Namun kalau Allah belum menghendaki, maka sebab itu ya hanya menjadi sebab tapi tidak menimbulkan akibat sesuai yang kita harapkan. Ya, jadi banyak sedikitnya waktu yang kita curahkan untuk bekerja mencari nafkah itu hanya menjadi sebab, tapi belum tentu memberikan akibat rezeki kita makin banyak kalau kita makin lama bekerja, atau rezeki kita akan berkurang kalau kita cuma bekerja sebentar. Itu nggak berbanding lurus seperti itu. Ada kalanya memberikan akibat yang sesuai prediksi kita, ada kalanya tidak. Ya. Itu bedanya seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Ajal juga begitu. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajalnya sudah tiba, nggak bisa ditunda sesaat pun ataupun dipercepat sesaat pun. Orang mungkin akan berusaha membuat pernapasan buatan, ya. Pompa-pompa dadanya seperti di ruang-ruang emergency itu ya, IGD atau mungkin di critical, saya pernah masuk critical area di rumah sakit, pakai mungkin kejutan listrik untuk merangsang jantungnya agar mau berdenyut lagi. Ya itu semuanya hanya sebab. Tapi kalau ajalnya sudah habis, ya sudah nggak bisa. Mau dibuat pernapasan buatan, pakai ventilator, pakai apa, nggak bisa sudah. Nggak bisa dipercepat, nggak bisa juga ditunda-tunda. Misal nih, orang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia akan menghirup napas ini seumur hidupnya sekian triliun kali misalnya ya. Dia nggak bisa, saya kepengen cepat mati deh, saya mau napasnya cepat aja.
gitu misalnya, dipercepat, biar cepat mati, nggak bisa. Ditahan-tahan juga nggak bisa. Ah, ini saya masih sisa 10 napas lagi nih, saya mau tahan aja deh. Sekali tarik, saya tahan setengah menit, hembuskan. Biar nambah total mungkin 10 menit. Nggak bisa juga. Ya sudah, kapan dia harus mati, jam, tahunnya, bulannya, tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya, nggak geser sedikit pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Amal secara umum juga telah ditentukan. Yang keempat adalah dia bahagia ataukah celaka. Nah, pertanyaannya, terus ngapain kita beramal lagi di dunia? Kan sudah ditentukan sejak kita dalam perut ibu. Apa sekarang manfaatnya kita bekerja, kita beribadah, toh ujung-ujungnya kita nggak akan meleset dari takdir kita. Biasanya pertanyaan yang muncul pertama kali adalah pertanyaan itu. Nah, ini akan terjawab insya Allah. Ya. Kemudian Nabi bersumpah, "Fawalladzi la ilaha illa huwa, atau la ilaha ghairuh." Maka demi zat yang tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada ilah yang benar kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang amalannya itu zahirnya adalah amalan ahlul jannah. Orang-orang mengenal dia sebagai orang saleh. Orang-orang mengenal dia sebagai orang yang rajin beribadah. Fima yarahun nas, di riwayat yang lain ada keterangan menurut pandangan orang-orang. Wa huwa min ahlin nar. Padahal sesungguhnya dia itu sebetulnya bakal masuk neraka, bukan sebetulnya bakal masuk surga. Dalam hadis ini, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai antara dia dengan jannah itu hanya berjarak 1 langkah lagi, 1 hasta lagi, setengah meter. Tinggal dia pertahankan amalan ahlul jannah yang biasa dia amalkan itu, kemudian dia mati dalam keadaan husnul khotimah, dia bakal masuk surga. Tapi, apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi, ketentuannya dia itu mendahului segala sesuatu. Artinya, bukan berarti seseorang itu dihalang-halangi oleh takdirnya, bukan. Ada orang yang memahami hadis ini itu menghalang-halangi seseorang untuk istiqomah. Karena sudah ditakdirkan bakal masuk neraka, seseorang yang tadinya istiqomah tiba-tiba melenceng. Seakan-akan dipalingkan dia. Bukan begitu. Hadis ini menjelaskan bahwa takdir Allah itu memang mendahului segala sesuatu. Sebelum ada apa-apa, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Skenario lengkapnya, detailnya udah ada. Dan semua nanti akan muncul satu persatu dan berjalan sesuai dengan skenario itu. Persis 100%. Nggak ada yang geser sedikit pun. Itu maksudnya. Tapi, karena Allah tidak beritahukan kepada kita bagaimana akhir kesudahan kita, di sini kita nggak punya alasan. Nggak punya alasan sama sekali kita berpangku tangan, santai-santai, menyandarkan takdir. Kan kita nggak diberitahu takdir kita apa. Dan Nabi dalam hadis ini menjelaskan apa? Fayasbiqu alaihil kitab faya'mal bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Karena ketentuan Allah tadi sudah ada, maka akan terjadi sebab sesuai dengan akibat yang telah Allah tentukan. Sebabnya pasti akan ada. Apa sebabnya? Faya'mal bi'amali ahlin nar. Dia pun orang yang awalnya ini istiqomah, di mata orang sebagai orang saleh, ahli ibadah. Tiba-tiba dia ini berubah, tidak istiqomah di akhir hayatnya. Dia mengamalkan amalan ahlun nar. Ya bisa jadi dia murtad, bisa jadi dia meninggalkan keistiqomahannya, tadinya sholat jadi nggak sholat, tadinya puasa jadi nggak puasa, tadinya nggak suka judi malah berjudi, tadinya nggak suka pacaran malah
pacaran, berzina, dan lain sebagainya. Ini amalan-amalan ahlun nar. Justru itu yang akhirnya dia amalkan di akhir hayatnya. Akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu. Su'ul khatimah. Akhirnya dia masuk neraka. Jadi ada sebab nggak di sini? Ada sebab. Faya'amal. Sebabnya apa? Dia mengamalkan amalan ahlun nar. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlin nar. Ada juga orang yang sepintas kelihatannya adalah orang durjana, pendosa, ahli maksiat. Dari puluhan tahun sudah dikenal seperti itu. Di riwayat yang lain, fima yarahun nas. Dalam pandangan orang-orang, dia terkenal sebagai ahli maksiat. Tapi boleh jadi ada amalan-amalan yang tersembunyi dari mereka. Orang-orang nggak tahu, Allah yang tahu. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai antara dia dan neraka juga hanya tersisa 1 hasta, setengah meter, selangkah lagi. Tapi dia belum mati, masih ada kesempatan. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ketentuan Allah sudah ada sebelum dia melakukan apapun. Dan ternyata dalam takdir Allah itu dia bakal masuk surga. Oleh karena itu pasti akan ada sebab yang dia lakukan untuk menghantarkan dia ke surga. Yaitu apa? Ya'mal bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia pun akhirnya di akhir hayatnya mengamalkan amalannya ahlul jannah. Dan mati dalam keadaan seperti itu. Apa amalan ahlul jannah? Misalnya taubat dari dosa-dosanya. Kalau dia tadinya kafir, masuk Islam. Kalau tadinya nggak sholat. Tadinya nggak puasa. Tadinya judi, stop. Tadinya minum khamr, dijauhi. Taubat dia. Beribadah semampunya di sisa-sisa umurnya. Dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini sebabnya. Dia akan masuk jannah. Ya, demikian redaksi dari hadisnya Ibnu Mas'ud ini. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ini kita sampai jam berapa? Sampai jam 5:30, Pak Ustadz. 5:30. Sekarang 16.43. Baik. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Dan ini saya akan jadikan berupa kaidah. Faedahnya berupa kaidah dalam memahami takdir Allah. Kaidah yang pertama, semua takdir Allah itu adil, penuh kasih sayang, dan pasti ada hikmahnya. Saya ulang, semua takdir Allah itu adil, penuh kasih sayang, dan pasti ada hikmahnya. Kaidah yang pertama ini saya akan jelaskan agak panjang karena ini menjadi asas bagi yang berikut-berikutnya. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Semua takdir Allah itu adil, penuh kasih sayang, dan pasti ada hikmahnya. Padahal di antara takdir Allah adalah pandemi corona yang nggak habis-habis ini. Musibah bertubi-tubi yang menerpa negeri kita tercinta. Belum selesai pandemi, ada gempa di Mamuju, Sulawesi, banjir bandang di Kalimantan Selatan, erupsi di Merapi, dan entah apalagi yang akan mendera negeri ini. Ini semua takdir Allah bukan? Naam, takdir Allah. Adil di situ pasti adil. Ada hikmahnya pasti ada hikmahnya. Ada kasih sayang pasti ada kasih sayang. Kenapa? Karena adil itu sifatnya Allah. Hakim itu namanya Allah. Alias semua ketetapannya, perbuatannya mengandung hikmah. Rahim, Rahman itu sifat-sifat nama-nama Allah. Yang artinya Allah memiliki rahmat yang demikian luas. Artinya apapun yang Allah takdirkan mengandung itu. Nggak lepas dari hikmah, nggak lepas dari rahmah, nggak lepas dari keadilannya Allah SWT. Tinggal kita tahu apa tidak. Kalau kita tahu, kita bisa menemukan hikmahnya apa, iman kita akan semakin kuat. Tapi ingat, menemukan dan mengetahui apa hikmah di balik setiap ketetapan Allah itu bukan syarat
itu bukan alasan sehingga kalau kita nggak tahu hikmahnya kemudian kita anggap ini nggak ada hikmahnya ini. Nggak boleh seperti itu. Kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Nggak tahu hikmahnya, kembalikan kepada keyakinan asal kita. Bukankah Allah Maha Adil? Apa jawabannya? Ya. Bukankah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Iya. Bukankah Allah itu Maha Bijaksana? Iya. Udah. Percayakan sama Allah. Inilah pentingnya kita beriman sama tadi. Jadi ada yang namanya konsep iman itu beda dengan konsep ilmu pengetahuan. Beda dengan sains. Yang namanya sains itu bisa dikuasai oleh semua orang. Mau mukmin, mau kafir, dia pasti bisa menguasai yang namanya sains. Karena sains itu based on nalar, logika. Sesuatu yang bisa dipahami oleh akal manusia. Dia menjadi ilmu pengetahuan. Manusia mengamati sesuatu, kemudian dia bisa memahaminya, polanya begini, dibikin rumus, dibikin teori, akhirnya jadi ilmu pengetahuan, melahirkan teknologi. Nggak disyaratkan untuk menguasai ilmu pengetahuan harus masuk Islam kan? Orang kafir bisa menguasai. Tapi kalau yang namanya konsep kepercayaan ini udah beda. Percaya itu ya kita tidak harus tahu seluk-beluknya. Kalau kita harus tahu seluk-beluknya baru percaya, ini namanya bukan kepercayaan lagi, ini namanya ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh sederhana begini. Kita aja deh contohnya ya. Mas Torik Asad. Mas Torik dari ya panggilannya ya. Iya, Ustaz. Antum ini di depan antum ada gadget atau ada laptop atau ada apa nih? Laptop. Pakai HP Apa juga merek? ini. Mereknya apa laptopnya? Laptopnya Asus. Asus. Taib. Kenapa beli Asus? Biasanya lihat-lihat YouTube dulu gitu, lihat reviewnya dulu gitu, Pak Ustadz. Ini apa namanya dibanding-bandingin gitu kan, dibandingin nilai harganya juga. Nah, karena harganya cocok, speknya cocok, hanya dibeli. Baik ya. Anak tanya lagi sekarang. Kalau mereknya bukan Asus, mereknya susah. Antum beli nggak? Kalau susah, nggak terkenal ya Pak Ustadz, jadi nggak dibeli kayaknya. Nggak dibeli ya. Harganya sama, speknya sama. Cuman mereknya susah, bukan Asus. Enggak ya? Enggak. Baik. Berarti anak tanya nih antum. Ketika antum menentukan saya akan beli laptop ini dengan harga sekian juta, itu keputusan antum berdasarkan kepercayaan atau ilmu? Lebih banyak mana? Mungkin kepercayaan kayaknya ya Pak Ustadz ya. Bukan mungkin. Memang. Memang karena kepercayaan. Buktinya apa? Antum tidak menguasai seluk-beluk laptop. Iya, benar. Laptop yang ada di depan antum ini tombolnya banyak nggak? Banyak. Semua fungsinya antum tahu? Ada beberapa yang nggak tahu mungkin. Iya. Tetap dibeli kan? Iya. Ada lubang-lubang di samping, di belakang. Antum tahu semua fungsi lubang itu? Enggak. Iya. Tetap dibeli juga? Tidak beli. Tetap dibeli. Taib. Umpamanya nih laptopnya dibuka gitu ya. Di bawahnya pasti akan ada sirkuit elektronik kan? Iya. Ada beberapa part-part gitu ya. Mungkin sebagian antum tahu ini, oh ini hard disk Ustaz. Taib. Ini apa? Oh ini motherboard. Taib. Nah ini di motherboardnya itu ada komponen ratusan itu. Kalau antum diminta untuk menjelaskan satu persatu, ana jamin antum nggak akan ngerti. Betul nggak? Betul. Tetap antum beli juga laptop itu. Tetap dibeli. Berarti antum beli laptop pakai iman atau pakai ilmu? Iman, kepercayaan. Pakai iman kan? Iya. Antum beli motor juga pakai iman. Antum beli mobil pakai iman. Antum banyak sekali perbuatan kita ini yang kita lakukan atas dasar apa? Iman. Padahal antum nggak ngerti. Itu komponen kenapa bentuknya kayak gitu. Kenapa kok banyaknya segitu? Antum nggak ngerti kan? Antum cuman mengandalkan Asus. Mereknya terkenal. Atau Toshiba. Atau
HP atau Dell atau Compaq. Tapi begitu mereknya susah, apaan tuh susah? Susah kali ya. Nah, jadi kepercayaan itu ada konsekuensi memang. Konsekuensi antum nggak akan protes. Iya nggak? Ya udah beli ini ada lubang Iya, sini, ya udah pokoknya beli sudah. Saya sudah yakin dengan merek ini yang bikin orang-orang pinter. Kalau orang pinter berarti dia membuat atas dasar apa? Apa? kepercayaan. Enggak, dianya nih orang pinter ketika membuat suatu produk itu berarti produknya itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan Pengetahuan. ilmunya. Ilmu. Oh iya. Ilmu dia. Oh iya iya. Betul kan? Penjualnya ya. Benar. Kita tahu ini pabrikan Jepang ini. Oh Jepang iya. orangnya pinter-pinter. Udah ini percaya aja deh, Jepang nggak mungkin ngawur dia. Seandainya nggak ada manfaatnya, nggak akan ditaruh di situ itu komponen. Seandainya nggak ada manfaat, nggak akan ada lubang itu di situ. Iya kan? Artinya kita ini kadang beriman kepada manusia lebih daripada iman kita kepada Allah. Aneh. Do you understand? Yes. Benar. Gitu kan? Iya juga Kalau ya. giliran masalah takdir, kenapa Allah Iya. begini? Kenapa kok saya sakit? Loh, katanya percaya Allah Maha tahu. Katanya percaya Allah Maha adil. Katanya percaya Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Ya sudah. Kayak kalau kita beli barang, jangan protes. Percaya sama mereknya, ya sudah, beli aja. Nah, itu konsep dasar. Konsep dasar. Saya akan jelaskan supaya antum lebih mudah untuk menerima di mana letak keadilan Allah, di mana letak kasih sayang Allah. Itu tadi teorinya ya. Teori. Mungkin nanti prakteknya masih agak berat. Ya, prakteknya mungkin agak, tapi kalau kita tahu, oh ternyata dari sini memang Allah nggak mungkin dikatakan Allah berbuat zalim, nggak mungkin. Ya, dalam hadis yang lain, hadisnya sahabat, 4 orang sahabat sekaligus yang meriwayatkan. Dalam satu redaksi hadis itu ada 4 orang sahabat. Diawali dari pertanyaan seorang anaknya sahabat, namanya Abdullah bin Fairuz ad-Dailami. Fairuz ad-Dailami itu sahabat Nabi, dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini sempat merasa ada ganjalan tentang takdir. Nah, dia khawatir, jangan-jangan yang membuat saya gelisah ini justru akan merusakkan agama saya, merusak keyakinan saya. Saya nggak boleh biarkan ini ganjalan-ganjalan seperti ini. Saya harus tanya kepada ahlinya. Datanglah dia kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ditanya, kok dalam hati saya ini ada ganjalannya? Saya langsung terjemahkan aja untuk mempersingkat waktu. Hadisnya ada dalam Sunan Ibnu Majah dan dalam kitab yang lain dengan sanad yang sahih. Saya masih ada ganjalan tentang takdir dan saya khawatir akan merusak agama saya. Tolong, kalau engkau mengetahui ada hadis dari Rasulullah yang bermanfaat bagi saya dalam bab takdir ini, sampaikan kepada saya. Maka kata Ubay bin Ka'ab apa? Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab, menyiksa seluruh penduduk langit dan buminya. Ana ulang. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk buminya. Siapa penduduk langit? Siapa kira-kira? Makhluk Allah yang mengisi langit ini siapa? Malaikat, Ustaz. Malaikat. Ya, malaikat. Malaikat itu ada dosanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Settingannya malaikat nih nurut ibadah. Ada yang diciptakan dari awal kerjaannya sujud. Dari awal ruku'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Makanya malaikat itu heran ketika Allah ciptakan manusia. Ya Allah, buat apa ya Allah Kau ciptakan manusia ini? Orang suka bikin onar di muka bumi. Kan kami ini sujud terus sama Engkau. Kami senantiasa bertasbih memujimu. Qala ini a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu. Kalian nggak tahu. Makhluk Allah yang namanya malaikat ini kerjaannya ibadah nggak pernah bangkang. Seandainya Allah azab semua malaikat plus
Allah azab seluruh penduduk bumi. Siapa penduduk bumi? Di antaranya yang Manusia. baik-baik manusia, ada yang bejat, ada yang kafir. Para nabi, Para nabi. para syuhada, salihun, para wali-wali Allah, orang-orang yang baik itu. Semuanya Allah azab, termasuk jin-jinnya sekalian. Jin-jin yang baiknya. Semuanya tanpa kecuali Allah azab, la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Maka saat Allah mengadab mereka semua itu, sedikit pun Allah nggak zalim kepada mereka. Ya. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Tapi seandainya yang terjadi sebaliknya, Allah nggak azab mereka. Ini kan pengandaian ya. Ini pengandaian ya, bukan terjadi tidak. Ini seandainya Allah mengadab semua malaikat, nabi, rasul dan orang-orang soleh, Allah nggak zalim. Tapi seandainya Allah rahmati semuanya itu, rahmat Allah lebih baik daripada amal mereka. Rahmatnya Allah lebih besar daripada ibadahnya malaikat, ibadahnya para rasul, ibadahnya para orang-orang soleh itu. Walau walau anfaqta mithla jabali Uhudin zahaban. Seandainya engkau, wahai, ini ditujukan kepada si penanya, Abdullah, engkau menginfakkan hartamu dengan kadar sebesar gunung Uhud. Pernah ya lihat gunung Uhud ya? Pernah nggak Mas Oi? Pernah Ustaz pernah ya. Di Google, bukan? di Google. Oh, di Google ya. Ya bisa dibayangkan lah. Gunung yang panjangnya kira-kira 8 km itu. Ya kalau di kita itu masuknya bukit sih, bukan gunung. Gunung. Kalau di gunung di kita itu lebih tinggi lagi, tapi itu sudah besar lah. Andai antum punya emas, atau siapapun punya emas, besarnya sebesar gunung Uhud. Dan emas itu semuanya diinfakkan fisabilillah. Ma qabilahullahu minka hatta tu'mina bil qadar. Allah nggak akan terima amalmu itu, wahai Abdullah bin Fairuz, kecuali kalau engkau beriman terlebih dahulu kepada takdir. Gimana maksudnya nih? Fata'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Yakni engkau meyakini, menyadari sepenuhnya bahwa apa saja yang mengenaimu, sudah mengenaimu, memang nggak akan meleset darimu. Dan sebaliknya apa saja yang meleset darimu emang belum ditakdirkan mengenaimu. Walau mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kalau sampai engkau mati tidak di atas keyakinan ini semua, bahwasanya kalau Allah mengadab semua manusia, Allah nggak zalim, tapi kalau Allah merahmati mereka, Allah lebih baik rahmatnya daripada amal mereka sendiri. Dan bahwasanya kalau kamu menginfakkan harta sebesar emas gunung Uhud, nggak akan diterima sampai engkau beriman kepada takdir dengan meyakini apapun yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apapun yang meleset tidak akan mengenaimu. Kalau orang mati nggak membawa keyakinan ini semua, dakhaltan nar, kau masuk neraka. Belum titik. Ubay bin Ka'ab yakin, ini orang pasti masih penasaran. Masa iya sih sesaklek itu kita harus mengimani takdir? Kata beliau, wala alaika an tas'ala akhi Abdullah bin Mas'ud. Kalau kamu masih ada ganjalan, nggak apa-apa. Tanya tuh sama saudaraku Ibnu Mas'ud. Datang dia ke Ibnu Mas'ud, ditanya, jawabannya persis kayak jawabannya Ubay. Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan apa? Wala alaika an tas'ala akhi Hudzaifah. Masih ada ganjalan lagi? Tanya sama saudaraku Hudzaifah bin Yaman. Pergi dia kepada Hudzaifah, ditanyakan Hudzaifah, jawabannya persis kayak jawabannya Ubay dan jawabannya Ibnu Mas'ud. Apa kata Hudzaifah? I'ti Zaid bin Thabit fas'alhu. Sekarang kau pergi datangi Zaid bin Thabit. Sahabat Nabi lagi. Tanya dia. Ditanya Zaid bin Thabit, Zaid mengatakan, qala Rasulullah SAW.
Nabi yang bersabda dan menyebutkan apa yang tadi disebutkan oleh Ubay ibnu Mas'ud dan Hudzaifah. Letak adilnya Allah di mana? Allah mengazab seluruh makhluknya yang soleh-soleh, yang baik-baik. Kok dibilang adil? Gini ceritanya. Tahu nggak sih, zalim itu artinya apa? Kalau kita tahu pengertian zalim, tinggal dibalik. Lawannya berarti adil. Zalim atau kezoliman, zalim itu nama orangnya ya. Nama perbuatannya adalah kezoliman, az-zulmu. Kezoliman itu artinya wada'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Ada juga yang memaknai zalim dengan makna at-tasarrufu fi milkil ghairi bi ghairi idnihi. Mengotak-ngatik, mengapa-ngapakan milik orang lain tanpa seizinnya. Itu juga masuk kategori zalim. Ya. Baik. Mungkinkah Allah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya? Dalam kasus ini, apakah ketika malaikat itu akhirnya Allah azab, atau ketika para nabi dan rasul dan orang-orang soleh itu akhirnya Allah azab, apakah berarti Allah telah menempatkan malaikat tidak pada tempatnya? Jadi malaikat nggak dimasukkan jannah, tapi dimasukkan neraka. Ini nggak pas untuk malaikat, nggak sesuai. Ini kan yang perlu kita jawab kan? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, enggak, ternyata itu tepat. Kalau Allah mau tempatkan malaikat itu di neraka, itu nggak salah sebetulnya. Kalau kita bisa jawab pertanyaan ini, berarti terjawablah Allah nggak zalim. Sepakat ya? Sepakat, Ustaz. Sepakat ya? Baik. Sekarang pertanyaannya begini. Ibadahnya malaikat, ibadahnya nabi, ibadahnya orang-orang soleh. Dia bisa beribadah, dan dia beribadah itu kan sebagai bentuk perwujudan atas rasa syukurnya atas nikmat-nikmat Allah. Betul nggak? Betul. Ya, dalam surat apa itu Allah berfirman, "I'malu ala Dawuda syukran." Beramal solehlah wahai keluarganya Nabi Dawud sebagai bentuk rasa syukur kalian. Jadi ibadah kita itu dalam rangka mensyukuri apa? Nikmat-nikmat Allah. Baik. Udah mulai bisa membayangkan nggak? Ya. Nikmat Allah kita tahu berapa banyak? Banyak. Unlimited, unknown, ya, undefined. Nggak bisa kita jelaskan satu persatu. Terlampau banyak nikmat Allah. Betul? Betul. Betul. Allah sendiri yang menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian kalau ingin menghitung-hitung aja, artinya kita ingin menyebutkan satu persatu nikmat Allah, nggak akan sanggup. Baru jumlahnya aja kita sudah tidak akan sanggup menyebutkan satu persatu. Apalagi yang belajar kedokteran, coba bayangkan. Ya, di tubuh kita ini ada berapa triliun sel? Antum lebih tahu lah. Di otak, di jantung, di organ-organ tubuh kita, pembuluh darah, ya. Semuanya bekerja, bukan kita yang ngatur. Antum yang ngatur, sel-sel antum semuanya bekerja kayak apa? Bukan kan? Bukan. Sel-sel ini meregenerasi dirinya, yang sudah perlu mati, dia akan diproses, semuanya sudah disiapkan mekanismenya sama Allah. Sendi-sendi kita yang jumlahnya ada berapa, 360 dalam hadis itu, semuanya bisa bergerak sesuai dengan fungsinya, ya. Tulang-tulang belakang antum, syaraf yang jumlahnya berapa itu, serabut-serabut saraf itu. Ada yang kejepit satu aja, bisa dibayangkan, ya, nggak bisa apa-apa dia. Saraf kejepit, HNP, telentang sakit, duduk sakit, miring sakit, tegak sakit, nggak bisa apa-apa dia. Gigi kita ini 32 gigi ini,
Subhanallah ya, manusia ini kalau nggak ada apa-apa dia nggak bisa merasakan organnya. Ya, mata kita ini kalau sehat nggak terasa ya. Terasa nggak antum punya mata? Nggak ya. Begitu sakit baru ya. Baru kerasa. Sakit baru. Gigi sehat nggak ada rasanya. Satu sakit, oh ya Allah, siapa sih punya gigi ternyata nih. Sakit sekarang gigi. Jantung nggak ada apa-apa berarti sehat jantungnya. Begitu ada nggak enak-enak, nah ini kondisi indikator nih, ada masalah. Subhanallah. Ini nikmat kalau kita mau apa istilahnya orang Solo bilang mau dipetani ya, mau dipilah-pilah paru-paru, alveolinya, bronkusnya, ininya semuanya, subhanallah. Dia bisa berfungsi, mengembang, mengendor, oksigen terjadi pertukaran dengan lancar. Ini nikmat. Kita nggak bisa, kita kewalahan untuk mengetahui satu persatu nikmat Allah. Berarti untuk mensyukuri semua nikmat Allah, mustahil atau mustahil? Mustahil. Nggak ada pilihan lain soalnya. Mustahil, jawabannya harus mustahil. Ya. Mustahil. Mustahil, karena kita nggak tahu semuanya. Pasti kita nggak mungkin bisa mensyukuri semua. Kesimpulannya, kita ini sudah bersyukur atau masih kufur? Wah, sebetulnya kufur. Kufur. Kalau Allah mau hitung-hitungan sama kita, manusia, boleh kau masuk surga, boleh, nggak apa-apa. Tapi balas semua nikmatku. Ada yang bisa masuk surga nggak? Kira-kira? Nggak ada yang bisa masuk surga. Berarti semuanya pantas masuk neraka kan? Nggak salah kan kalau masuk neraka? Nggak salah. Makanya nggak zalim. Betul kan? Tapi seandainya Allah masukkan mereka ke dalam surga, itu bukan berarti mereka itu pantas dengan amalnya itu masuk surga. Karena amal mereka ini aja masih minus sebetulnya untuk nutup utang-utang mereka sama Allah. Utang syukur nikmatnya tadi. Masih terlampau banyak nikmat-nikmat Allah yang belum dan tidak mungkin kita bisa mensyukurinya. Karena untuk mensyukuri nikmat Allah yang sudah kita rasakan, yang sudah kita konsumsi, kita perlu nikmat baru yang cukup banyak. Subhanallah. Jadi kita ini untuk bersyukur kita harus ngutang lagi sama Allah. Dapat utangan dari Allah untuk mensyukuri nikmat yang lalu, utang kita tambah otomatis. Iya nggak? Iya. Antum untuk ibadah modal antum apa? Banyak ya akhi modalnya nikmat Allah. Umur, kesehatan, kesempatan, taufik dari Allah. Ini semua modal. Ilmu. Kita mau bersyukur caranya bagaimana nih? Kalau nggak dikasih ilmu sama Allah, salah jalan dia. Nggak dikasih umur, udah nggak bisa apa-apa, selesai. Jadi kita mau membayar nikmat yang lampau, kita harus nerima sekian banyak nikmat baru. Nah, tapi Allah membalasnya nggak 1:1 loh. Allah kalau membalas amal soleh kita itu minimal 1:10. Banding 10. Banding 10. Apakah itu sebanding? Atau lebih baik? Lebih baik kan? Makanya Nabi bilang apa tadi? Rahmatnya Allah lebih baik daripada amal mereka, betul nggak? Betul. Betul. Kemudian, kita ini hanya beribadah terbatas sepanjang umur kita di dunia, betul nggak? Betul. Balasan Allah kan setelah kita mati toh. Nanti. Ya, setelah kita mati. Kita ibadah, misal nih umur kita di dunia kontraknya 63 tahun. Anggaplah 63 tahun itu ibadah terus, nggak pakai tidur, nggak pakai cuti, ya, nggak pakai istirahat, full ibadah 63 tahun. Ntar masuk jannahnya 63 tahun atau lebih? Lebih. Batasin nggak? Enggak. Enggak. Berarti lebih baik nggak? Lebih baik. Lebih baik. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyebutkan ayat di dua tempat yang berbeda dalam Al-Qur'an, satu di surat Ibrahim, satu lagi di surat An-Nahl. Awal ayatnya sama persis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Di surat Ibrahim Allah mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Diawali dengan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menyebutkan jumlahnya. Sesungguhnya
manusia itu benar-benar sangat zalim dan sangat kafir, sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Di surat An-Nahl awal sampai wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tapi sekarang yang dibahas Allahnya gimana nih? Kalau tadi kitanya bagaimana sama nikmat, sekarang Allahnya gimana sama kita, sama sikap kita? Innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Udah manusianya ini suka lupa sama nikmat Allah, Allah masih ampuni dia. Yang penting ente jangan sampai syirik. Jangan sampai mati kafir. Dosa-dosa yang lain selain syirik atau yang setingkat dengan syirik, Allah masih bisa ampuni. Luar biasa kan Allah sama kita? Nah, itulah Allah SWT. Jadi semua ketetapan Allah, walaupun orang menganggap ini nggak adil, nggak ada yang nggak adil bagi Allah. Semua punya Allah. Ya bebas dong Allah mau apa-apakan, ya nggak? Definisi adil definisi zalim yang kedua adalah ngapa-ngapain yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya. Mengotak-atik sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya. Sekarang semuanya milik Allah, bukan? Ya. Milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah mau apa-apa kan bebas. Makanya nggak mungkin Allah itu dikatakan zalim. Jadi semua ketetapan Allah pasti mengandung keadilan. Ya, tinggal kita mau percaya dan kita akan tenang, atau kita tidak percaya sehingga kita akan rugi sendiri. Ya. Baik, itu kaidah yang pertama. Kaidah berikutnya, Allah itu memiliki dua kehendak. Yang ini berbeda hakikatnya. Kehendak yang pertama adalah kehendak yang dikenal dengan iradah kauniyah. Kehendak kauniyah. Diistilahkan juga dengan masyiatullah. Ya, atau qadha'ullah al-kauni. Ya, ini banyak, sinonimnya banyak. Jadi Al-Quran menggunakan istilah qadha, yaqdi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ada qadha syar'i, ada qadha kauni. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Apa bedanya di gimana? Iradah kauniyah itu artinya kehendak Allah yang berkaitan dengan terjadinya sesuatu. Kalau ada suatu kejadian, berarti kejadian ini dikehendaki secara kauni oleh Allah. Pasti. Apapun yang terjadi itu. Musibah-musibah yang kemarin terjadi. Semuanya dikehendaki oleh Allah secara kauni. Pandemi ini. Matinya orang-orang yang kita cintai. Ya, sakitnya. Orang-orang yang awalnya sehat. Semua yang terjadi di muka bumi ini. Di dunia, di jagat raya ini. Semuanya terjadi berdasarkan iradah kauniyahnya Allah. Tapi ada iradah lain, namanya iradah syar'iyah. Apa bedanya? Iradah syar'iyah itu kaitannya dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah syariatkan. Semua yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah. Afwan sebentar. Jadi semua yang Allah perintahkan itu berarti Allah kehendaki secara syar'i. Tapi apakah semua yang Allah perintahkan dalam syariatnya akhirnya terwujud? Apa jawabannya? Apakah semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, apakah semua yang Allah cintai, Allah puji-puji pelakunya, semuanya bakal seperti itu terjadi dalam realita? Tidak. Jawabannya apa?
Tidak. Ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Nah, Ahlus Sunnah itu mengimani kedua-dua iradah ini. Contohnya, Allah memerintahkan seluruh manusia untuk beriman kepada Allah. Semua orang diperintahkan sama. Artinya Allah menghendaki secara syar'i ya. Allah mencintai secara syar'i orang-orang yang semua manusia ini untuk menjadi orang mukmin. Tapi secara kauni ada yang mukmin, ada yang tetap kafir. Nah, jadi kita jangan lupakan dua iradah ini. Taib. Ada orang-orang yang punya asumsi begini. Kalau begitu, maksiat kita ini juga dikehendaki dong oleh Allah. Jawabannya apa? Maksiatnya orang yang habis berbuat maksiat. Berarti dikehendaki dong oleh Allah. Jawabannya apa? Iya apa tidak? Tidak. 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 Tidak dikehendaki secara kauni atau secara syar'i? Secara syar'i tidak. Kalau secara kauni dikehendaki enggak? Dikehendaki. Karena kehendak Allah berkaitan dengan terjadi sesuatu. Iya, dikehendaki secara kauniyah. Kauni saja. Tapi secara syar'i Allah murkai kan? Iya. Allah telah. Ya, Allah larang. Nah, mereka kadang nggak bisa bedakan. Mereka menyatukan terus kedua iradah ini. Mereka punya anggapan semua yang Allah kehendaki secara kauni berarti Allah merestuinya, Allah meridhoinya, Allah mencintainya. Oh tidak. Akhirnya muncullah kelompok yang mengingkari takdir. Karena nggak bisa bedakan dua iradah ini. Ini kaidah penting banget. Oke, sekarang semua maksiat Allah memang menghendaki untuk terjadi. Tapi kenapa akhirnya orang yang bermaksiat dihukum juga sama Allah? Kan Allah menghendaki terjadi itu maksiat. Dan kalau Allah menghendaki kan nggak mungkin yang Allah kehendaki nggak jadi terjadi. Tapi kenapa akhirnya Allah tetap hukum juga orang yang bermaksiat? Nggak adil dong. Ini kata mereka yang tidak paham. Ya, jawabannya begini. Betul, Allah menghendaki. Tapi ingat, maksudnya Allah menghendaki itu kalau sudah terjadi kita baru bisa klaim. Oh iya, itu atas kehendaknya Allah. Yang sudah lewat kita bisa katakan, oh kemarin saya berbuat dosa. Berarti kemarin Allah menghendaki saya untuk berdosa. Tapi next-nya, ke depannya, ada yang bisa mengklaim, mengatasnamakan sesuatu yang belum terjadi, Allah menghendaki untuk terjadi, padahal belum terjadi. Nggak bisa kan? Nah, sekarang bagaimana kita mendudukkan perbuatan-perbuatan dosa manusia ini? Kaitannya apa dengan kehendak Allah? Dan kenapa kalau Allah tetap menghukum orang-orang yang berbuat dosa, padahal Allah menghendaki dosa itu terjadi? Jawabannya begini, ayo ikhwah. Allah tidak maksa kita. Tapi Allah memberi kita dua potensi. Dua kemampuan. Allah memberi kita dua keinginan. Keinginan berbuat baik Allah berikan kepada kita. Keinginan untuk berdosa juga Allah berikan sama kita. Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di surat Ad-Duha gitu ya. Di surat Asy-Syams. Wa nafsin, demi jiwa manusia, wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya, penciptaannya yang sempurna. Fa'alhamaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa manusia ini fujuraha, sikap bejatnya ada, potensi berbuat jahatnya ada, wa taqwaha, sekaligus potensi takwa juga ada. Jadi Allah nggak memaksa kita hanya untuk jadi orang bejat, enggak. Allah juga nggak menyeting kita hanya jadi bertakwa kayak malaikat, enggak juga. Kita punya dua potensi ini. Allah yang memberikan potensi itu. Yang pertama itu. Yang kedua, Allah memberi kita kemampuan untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Tentunya juga atas kehendak Allah juga ya, bukan berarti kita independen, tidak. Allah bekali kita dengan nyawa, bekali kita dengan panca indera, dengan kekuatan, ya, dengan anggota badan. Kita punya niat mau sholat. Allah mampukan kita nggak? Allah mampukan kita. Dikasih kita
tangan, mata, ya kita bisa ambil air wudhu, kita bisa menghadap kiblat, kita bisa melakukan gerakan-gerakan sholat, dikasih kita lisan, kita bisa baca Al-Quran. Allah berikan kita ini perangkat untuk berbuat baik, tapi ini juga bisa disalahgunakan nggak? Bisa nggak disalahgunakan? Bisa. Nah, siapa yang milih? Kan kita yang milih, toh? Milik diri kita sendiri. Nah, kenapa Allah hukum? Jawabannya karena kita salah milih. Dan kita salah gunakan. Karena kita niat iradah kita yang Allah bekalkan kepada kita ini, kita salah dalam kita dahulukan iradah yang jeleknya. Lalu kita gunakan anggota badan yang Allah ciptakan ini, nikmat-nikmat Allah ini kita salah gunakan. Karena itu Allah hukum kita. Ya, walaupun kita akan berbuat apa itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi Allah tidak akan menghukum kita sebelum kita benar-benar merealisasikan apa yang Allah takdirkan tadi. Jadi jangan bingung. Lu kan Allah sudah tentukan kita bakal menjadi ahli nar. Iya, betul. Tapi Allah tidak akan siksa, atau jangan kita ya. Allah misalnya sudah menentukan si fulan bakal menjadi ahlun nar. Iya, tapi Allah tidak akan menghukum si fulan sampai dia benar-benar melakukan sebab-sebab yang mengantarkannya kepada neraka. Sebelum itu terjadi, tidak akan ada hukuman. Demikian juga pahala, sama nikmat. Ada orang sekarang masuk jannah? Nggak ada. Sampai dia melakukan dulu. Walaupun dia belum diciptakan, sudah ada ketentuannya. Si fulan ini bakal masuk jannah. Tapi kapan dia masuk jannah? Ada proses nggak? Ada. Nabi bakal masuk jannah. Ada proses nggak? Ada proses. Diganyang dulu sama orang kafir, disakitin, dicaci maki, perang puluhan kali. Ya. Sampai diracun sama Yahudi. Akhirnya beliau membuktikan itu semua, kan sebab-sebabnya terrealisasi semua. Akhirnya masuk jannah. Nah, kita ini suruh milih sekarang. Nih, kalau mau masuk jannah, jalannya lewat sini nih. Lakukan ini. Jangan belok-belok, ya. Hati-hati. Jangan ke situ, neraka situ. Jangan lakukan ini, nanti kamu masuk neraka. Ini yang wajib kalian lakukan. 1, 2, 3, 4. Ini yang wajib kalian jauhi. Sudah dijelaskan nggak sama Allah? Dijelaskan kan? Jelaskan. Dijelaskan. Allah bekali nggak kita dengan kemampuan untuk memikirkan, merenungkan? Allah bekali. Allah kasih kita mata, kasih. Kasih kita telinga, kasih. Kasih kita akal, kasih. Allah turunkan kitab suci. Allah utus Nabi. Oh, Nabi udah meninggal. Ulamanya nggak ada yang berhenti. Terus melanjutkan. Udah segitu jelasnya, masih ada yang milih jalan kesesatan. Siapa yang salah? Manusia kita. Boleh dia beralasan dengan takdir? Nggak boleh. Nggak akan diterima. Secara logika nggak diterima. Karena kan ente sendiri yang milih. Allah nggak maksa ente untuk jalan yang salah ini. Nah, jadi itu beberapa kaidah yang penting terkait takdir. Jadi kalau Allah menghukum kita, itu karena kita salah menentukan pilihan. Ya, karena kita salah menentukan pilihan. Kalau Allah memberi kita pahala, juga bukan semata-mata karena Allah sudah nakdirkan, bukan. Tapi karena kita memilih yang tepat dan kita membuktikan dengan amal. Baru akhirnya ada balasan. Tanpa ada amal, nggak ada balasan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumud dharra was-sarra. Apakah kalian mengira bakal masuk jannah padahal kalian belum mengalami ujian-ujian yang itu dialami oleh semua orang beriman sebelum kalian. Diuji dulu baru dikasih hadiah, ya. Nah, itu beberapa kaidah yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami bab takdir yang merupakan rukun iman ke-6 ini. Barakallahu fiik. Barangkali ada yang mau didiskusikan? Oh, ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sufyan atas penyampaian materinya yang mungkin untuk kaidah konsep untuk takdir ini ya Pak Ustadz ya. Untuk peserta, untuk silakan bila ingin ada yang tanyakan.
Tanya. Boleh tanya? Boleh. Ya. Silakan. Ya. Mau tanya tentang ini Ustadz. Ada kan sering bilang pakai hijab itu kan wajib. Tapi ada yang sering orang bilang apa? Belum mendapat hidayah gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau kita kan apa namanya gemes banget nih, mau mosok hidayah kok ditungguin gitu loh. Bukannya kita yang mencari hidayah gitu. Nah, apakah itu juga berlaku kayak itu tadi juga, Ustaz? Gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya. Kalau dia mengatakan belum dapat hidayah untuk membenarkan kesalahannya dia, ya itu jelas batil. Itu seperti hujahnya, mohon maaf, hujahnya orang musyrik. Orang musyrik itu dalilnya sama kayak gitu. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Nanti bisa dicek di surat orang musyrik ini beralasan dengan Allah belum menghendaki kami untuk beriman gitu. Di surat Al-An'am ayat 148. Ya, sayaqulul ladzina asyraku. Kelak orang-orang musyrik itu akan berkata begini. Lau Allah, andai Allah menghendaki, maksudnya menghendaki kami untuk beriman, ma asyrakna. Ya kami nggak akan jadi orang musyrik. Wala abauna, leluhur kami, nenek moyang kami juga nggak akan jadi orang musyrik. Wala haramna min syai', kami juga nggak akan seenaknya mengharam-haramkan apa yang kami haramkan ini. Seandainya Allah menakdirkan kami untuk nggak musyrik. Jadi dia beralasan dengan apa di sini? Dengan takdir. Kayak gitu kan. Kalau udah dapat hidayah kan juga saya pakai jilbab. Kalau belum dapat hidayah kayak nggak pakai jilbab. Berarti yang salah Allah ya. Kan gitu tuh berarti. Berarti yang salah Allah. Kenapa nih Allah nggak kasih saya hidayah? Subhanallah. Itu orang musyrik ngomongnya kayak gitu. Lau sya Allah ma asyrakna. Wala abauna. Wala haramna min syai'. Diterima nggak ini hujahnya oleh Allah? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Dengan alasan itu juga orang-orang sebelum mereka mendustakan dakwahnya para rasul. Itu lagu lama, nggak laku di hadapan Allah, nggak laku, itu alasan, ya. Nggak lakunya kenapa? Kan Allah sudah jelaskan. Kalau mau selamat pakai jilbab. Dan Allah memberi semua, ini kalau kasusnya jilbab ya, memberi setiap wanita kemampuan untuk berhijab. Dan diberi keinginan juga. Tinggal dia mau nggak pakai. Dia mau manfaatkan, ataukah dia lebih memberati hawa nafsunya. Jadi sebetulnya itu dia lebih mendahulukan hawa nafsu. Bukan Allah nggak kasih dia potensi, Allah kasih potensi. Makanya di sinilah letak ujiannya. Siapa yang lebih mendahulukan hawa nafsu akan kelihatan di sini. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Sampai akhirnya mereka merasakan hukuman kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Emang kalian punya ilmu yang pasti? Allah nggak mungkin menakdirkan kalian untuk beriman. Kok kalian bisa-bisanya yakin seperti itu? Tunjukkan mana ilmu pasti kalian tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Kan sekarang diajak, ayo dong. Oke lah, kamu selama ini nggak pakai hijab. Ayo dong. Besok-besoknya jangan terus-terusan nggak pakai hijab. Kok sudah dicap Allah belum ngasih saya hidayah, saya nggak akan pakai hijab selamanya. Hatta yang nanti kamu juga beralasan seperti itu, ini jelas nggak benar. Gitu. Nah, Kemudian orang antum hilang. Baik. Nah, selanjutnya Tante, oh iya ada pertanyaan kedua ya dari Ummu Hibban. Apakah takdir yang 4 tadi itu, Ustaz, yang di awal tadi ada 4 itu takdir
rezeki, kemudian Rezeki, ajal, amal, dan ajal, celaka amal, atau dan bahagia. bahagia atau celaka itu bisa berubah, dan apa yang bisa merubahnya? Nah, Mohon penjelasannya, baik. Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Itu bisa berubah karena itu hanya tertulis di catatannya malaikat. Tapi yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz udah baku, nggak bisa berubah. Apa yang bisa merubah takdir dalam catatan malaikat itu diantaranya doa. Ya, diantaranya doa, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Maksudnya ketetapan Allah yang ada di catatannya malaikat. Ya. Dalam ayat di surah Ar-Ra'd Allah menjelaskan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus ataupun menetapkan apa yang Allah kehendaki dalam catatannya malaikat. Tapi di sisi Allah ada kitab induk, ya ini Lauhul Mahfuz. Yang di sisi Allah nggak ada perubahan. Nah, di antara yang bisa merubah ajal dan rezeki apa? Adalah silaturahim. Bersilaturahmi. Dalam hadis yang sahih, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Maksudnya bagaimana? Ada dua penjelasan oleh para ulama. Sebagian ulama menjelaskan itu benar-benar ditambah oleh Allah. Tapi dalam catatan malaikat, bukan di Lauhul Mahfuz. Tadinya tertulis umur dia 60 tahun. Oh, dia rajin bersilaturahim. Ganti. 65. Ya. Tadinya rezekinya dia gaji misalnya dari sisi gaji 10 juta sebulan. Oh, dia rajin begini, rajin begitu. Tambah jadi 12 juta. Ulama lain mengatakan bukan terjadi perubahan pada yang sudah tertulis, tapi berkahnya berubah, ditambah sama Allah. Sehingga 10 juta yang tadinya itu cepat habis, terasa nggak habis-habis. Sehingga 1 jam yang tadinya dia hanya bisa melakukan 2 atau 3 aktivitas, tiba-tiba menjadi bisa 10 aktivitas. Lebih berkah umurnya. Jadi ada 2 makna tadi. Itu yang bisa, diantara yang bisa merubah takdir dalam pengertian yang di tangannya malaikat tadi. Nah. Makasih Pak Ustadz. Mungkin satu lagi ya Pak Ustadz pertanyaan ya. Boleh. Ya Tante Lila, silakan Tante. Terima kasih Mas Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz atas kesempatannya. Saya ada pertanyaan, mohon masukan dan nasihatnya. Jadi saya mendengar mengenai kajian tentang magnet rezeki, Ustadz. Magnet rezeki. Ya, mungkin Ustadz pernah dengar. Nah, yang saya tangkap, ini persepsi saya sih ya, gitu. Ini yang mau saya tanyakan. Jadi, yang saya tangkap, saya pahami dari dari mereka bahwa kan membuka ada WA grupnya gitu, jadi ada kayak ada materi-materi gitu kan ya Ustadz ya, terus untuk jamaahnya. Jadi salah satu materi yang saya tahu tuh bertawasul kepada Al-Quran, di mana bahwa Al-Quran itu adalah kan memang ada kunci jawaban ya hidup kita, kan selalu dasarnya kan adalah Al-Quran ya Ustadz ya. Nah, memang pemimpinnya ini sih nggak menyebut dirinya Ustadz kok gitu, tapi memang lebih ke motivator yang memang banyak belajar tentang Al-Quran dan percaya banget dengan Al-Quran itu. Jadi beliau ingin share gitu ke orang-orang lain gitu, bahwa yang dia teliti, yang dia rasakan, terus kemudian jadi dia menemukan metode mengembangkan yang disebut dengan Garputala. Kurang lebih jadi beliau menyederhanakan tawasul Al-Quran itu memudahkan gitu ya Ustaz ya untuk prakteknya gitu. Langkah-langkah bertawasul itu misalnya misalnya kita punya masalah, terus kita renungkan masalah tersebut, bagaimana perasaan kita terhadap masalah tersebut, terus kemudian kita curhat ke Allah gitu, ya Allah, saya lagi ada masalah ini, mohon petunjuk Engkau gitu. Terus dibukalah Al-Quran, kemudian secara acak gitu Ustaz, terus dilihat kira-kira kemana hati ini ingin melihat ayat yang ada gitu. Jadi itu kayak rasa itu diingatkan itu
itu ditunjuk oleh Allah gitu kan. Terus kemudian kita mentadaburi, membaca ayat tersebut, terus dengan meyakini bahwa solusinya ada dari ayat tersebut, penjelasannya ada, dan kita baca gitu, kita baca ulang-ulang sesuai dengan hati kita sampai hati kita tenang dan merasa lebih jadi menemukan solusi gitu. Nah, akhirnya jadi pertanyaan saya, sebenarnya tawasul Quran itu apa dan bagaimana, dan apakah model yang seperti tadi, metode yang seperti tadi itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, jadi kita bisa amalkan. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Jawabannya insya Allah sih niat penemunya itu baik ya, tapi cara dia salah. Cara dia itu cara yang tidak dikenal oleh para pendahulu kita yang sudah terbukti. Ini pentingnya begini nih. Kenapa sih dalam mengamalkan Islam itu kita jangan coba-coba, jangan trial error lagi, jangan. Karena kesempatan kita tuh nggak banyak. Kalau kita coba-coba, coba deh ini kayaknya ada metode baru ya, kayaknya bagus nih. Dia sudah merasakan manfaatnya begini. Sebentar, tunggu dulu. Islam itu udah dijelasin kok sama Rasulullah SAW. Dengan gamblang, Nabi nggak meninggal kecuali setelah beliau menjelaskan Islam ini sejelas-jelasnya. Qad taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Malamnya sama siangnya sama terangnya. Kalau sudah kayak gitu masih ada yang tersesat lagi, ini celaka banget ini orang. Udah Agak terputus-putus Ustadz. Mohon maaf. Kok kebenaran dia masih nggak paham. Metodenya ya sudah cuma satu metode yang dikenal. Ya. Cek. Bagaimana sekarang? Cek. Ya. Oke Ustadz, terdengar. Baik. Jadi untuk mengetahui jalan yang terang benderang yang telah dijelaskan oleh Rasulullah itu metodenya cuma satu. Kita ikuti para sahabat Rasulullah SAW. Untuk mengetahui bagaimana jalannya para sahabat, kita ikuti murid-muridnya para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Ada sanad yang nyambung gitu ya. Inilah yang dikenal dengan manhaj as-salaf. Dalilnya apa? At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan yang ketiga ini yang penting buat kita. As-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, dan dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka ini dengan baik. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai mereka dan mereka pun juga ridho, puas, senang dengan apa yang Allah berikan. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah siapkan bagi mereka jannah. Udah jelas nih. Kalau ngikutnya sahabat dan para pengikutnya sahabat Nabi, dan kita baik dalam mengikuti para salaf ini, kita akan mendapatkan ridho Allah dan jannah. Udah jelas, jaminannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk melaksanakan Islam itu ya, cara yang terbukti, aman, dan ada jaminan, ada garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalkan Islam dengan caranya para salaf. Ya, oleh karena itu cara-cara begini nih, cari solusi ini bukan hal baru. Cari solusi bagaimana? Ya kembalikan kepada Al-Quran. Cuman cara ngembalikannya bukan kita orang nggak ngerti, orang awam gini. Tiba-tiba kita minta, ya Allah, kita buka Al-Quran, dapatnya ayat apa, jawabannya di situ. Nggak begitu. Tanya kepada orang yang berilmu dong. Sekarang orang sakit nih, sakit gigi. Di depan dia ada buku diktat untuk dokter gigi. Dia tahu ini bukunya ini petunjuk untuk panduan dokter gigi untuk praktek. Berbagai macam penyakit gigi dijelaskan di situ. Terus dia ingin mencari obat nih, sakit gigi saya nih gimana? Dia minta, ya Allah tunjukkan kepada saya di mana solusi dari sakit gigi saya.
Kemudian tiba-tiba dia secara acak dia buka halaman nih tengah-tengah, jebret. Dia baca ini dia obatnya. Bener nggak kira-kira cara itu? Tidak, Ustaz. Ngawur kan? Itu bukan cara ilmiah, itu cocoklogi namanya. Ya, nggak bisa begitu. Tanyakan kepada ahlinya. Ya kitab suci betul, tapi untuk memahami Al-Quran itu perlu banyak ilmu. Perlu banyak ilmu, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikihnya, ada ilmu nasikh mansukhnya, ada ilmu lughahnya. Ada perlu juga penguasaan terhadap sunnah. Nggak bisa Al-Quran diamalkan tanpa sunnah. Nggak bisa, udah deh, percaya. Tidak mungkin Al-Quran bisa diamalkan tanpa mempelajari sunnah. Mustahil. Jadi banyak ini, perangkatnya banyak. Kalau kita belum menguasai, ya caranya tanya kepada yang menguasai, nggak ada cara lain. Dan seperti itulah kita diajarin oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak ngerti. Bukan bukalah Al-Quran secara acak. Nggak ada itu perintah kayak gitu. Ntar kalau ketemunya nggak cocok, gimana? Kan Al-Quran macam-macam isinya. Nah, jadi itu cara-cara yang salah, nggak benar itu. Bid'ah bahkan. Kesimpulannya gitu. Baik, Ustaz. Jadi kalau buat awam untuk bertawasul pada Quran itu sebenarnya contohnya seperti apa, Ustaz? Apakah kita juga nggak bisa. Orang awam nggak bisa tawasul kepada Quran. Orang awam cuma satu, tanya. Nggak ada cara lain. Kalau ada yang ngajarin orang awam untuk berijtihad, itu menyesatkan. Siapapun dengan kedok apapun, dengan kemasan apapun. Jangan tersilaukan dengan kemasannya. Orang awam itu orang yang tidak punya kemampuan dia untuk mencari. Gimana dia suruh mencari gitu loh. Seperti tadi ini orang nggak ngerti. Ilmunya gigi dia nggak ngerti. Dia suruh menemukan penyakit ini dari buku yang itu untuk memahaminya dia perlu belajar bertahun-tahun. Dia nggak ngerti. Gimana coba? Sama kan? Itu untuk mempelajari Al-Quran ini perlu banyak ilmu. Kalau dia awam, ya dia tanya kepada orang yang menguasai ilmunya. Nggak ada cara lain. Ya Ustaz. Jadi makanya kalau nggak salah dulu Ustaz pernah bilang sih, awalnya iman, ilmu, baru kita bisa mengamalkan. Dan salah satu ilmunya adalah kalau kita tidak tahu ya kita bertanya yang pada yang berilmu gitu ya Ustaz ya. Iya, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Seandainya ilmu kedokteran itu bisa dikuasai hanya dengan baca buku, nggak ada kuliah itu, nggak ada fakultas kedokteran. Saya tinggal beli aja buku ini, saya baca. Ntar kalau sakit, tebak-tebakan aja. Kira-kira ini penyakitnya. Kan kacau kalau begitu. Apalagi ini ilmu tentang halal haram, tentang iman dan kufur, dan macam-macam. Nggak bisa kita dengan cara begitu. Nah, Ustaz, maaf sore putus-putus, afwan Pak. Ya, jadi intinya tetap kita harus bertanya kepada yang ahli. Intinya begitu. Pak Ustadz, boleh satu pertanyaan lagi Pak Ustadz? Ya, boleh. Ya, silakan Tante Lita atau Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, saya mau tanya mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Setelah bertahun-tahun kita minta pertolongan Allah, dan kita merasa udah melakukan semuanya, sudah mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, sudah melakukan hampir semua sunnah-sunnah, sholat tahajud rajin, semua puasa rajin, sholat duha rajin, bersedekah tiap hari, pokoknya semua yang kita lakukan. Tapi kenapa pertolongan Allah nggak datang-datang? Nah, mencari tahu gitu. Kita dipantaskan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu. Baik, barakallahu fiik. Nah, jadi itu sama dengan pertanyaan yang redaksinya begini. Kenapa sih saya sudah doa terus kok nggak dikabul-kabulkan ya sama Allah? Sama nggak kira-kira, Bu? Esensinya sama ya? Halo? Ustaz? Ya, sama nggak? Iya.
Sama ya kira-kira ya. Jadi itu jawabannya sudah ada kok dalam afwan sebentar. Jadi jawabannya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yad'u Allah bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalathin." Siapa saja yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa, satu syaratnya, dan tidak mengandung pemutusan hubungan kekerabatan. Jadi dalam doanya itu tidak ada permintaan yang mengandung dosa dan permintaan yang mengandung pemutusan hubungan kekerabatan, maka Allah akan memberinya salah satu dari tiga. Yang pertama, Allah akan beri sesuai dengan yang dia minta. Tapi ini terserah Allah lah ya. Allah akan mengijabahi doanya. Cuman cara ngijabahinya terserah Allah. Ada kalanya Allah berikan sesuai dengan yang kita minta. Atau misalnya kita meminta suatu kebaikan. Allah nggak kasih kebaikan yang kita minta, tapi Allah palingkan dari kita kejahatan yang setara nilainya dengan kebaikan yang kita minta. Paham ya? Kita minta, ya Allah tolong dong, saya biar bisa kuliah di fakultas ini, atau biar anak saya bisa masuk ke perusahaan itu, saya bisa sembuh dari penyakit ini. Itu permintaan kita, narasinya begitu. Allah nggak kasih itu, tapi Allah kasih yang lain. Berupa apa? Kita dihindarkan dari musibah-musibah lain. Yang nilainya itu setara dengan kebaikan yang kita minta. Cara yang kedua itu. Cara yang ketiga, Allah nggak kasih ini, nggak kasih itu. Terus apa yang Allah kasih? Allah simpan pahala doa kita itu untuk akhirat. Allah baru kasih di akhirat. Nah, itu janjinya Allah SWT. Kita berupaya, kita doa. Terkabulnya dengan cara apa? Itu haknya Allah, bukan hak kita. Allah sudah menjanjikan kan? Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, aku akan ijabahi. Cuman caranya terserah Allah. Jadi kita cukup percaya aja deh dengan janji Allah. Allah nggak akan ingkar janji. Dan apa yang Allah pilihkan untuk kita, itu yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, Allah lebih tahu, antum nggak seberapa tahu. Kenapa kalau Allah pilihkan ini? Itu yang terbaik buat kita. Terkait dengan rezeki ya. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha lembut terhadap hambanya. Karena kelembutan Allah, Allah tentukan rezeki orang-orang itu beda-beda. Itu kan Allah sayang sama dia. Di surat yang sama, surat Asy-Syura, di ayat yang berbeda, Allah ulang lagi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Ya. Seandainya Allah itu joran dalam memberikan rezekinya kepada semua orang, niscaya semua orang ini akan rusak, akan keterlaluan nanti tingkahnya. Karena diumbar rezekinya sama Allah. Akan tetapi, karena kasih sayang Allah, Allah tahan. Sebagian orang ditahan, sebagian di-loss. Diturunkan dengan takaran-takaran. Dengan kadar-kadar yang sudah Allah sesuaikan. Itu untuk kemaslahatan kita. Sakitnya nggak dikasih sembuh dulu. Tunggu dulu. Kenapa? Ada hikmah besar di balik sakitnya dia. Dosa-dosanya dia berguguran. Kalau dia dikasih sehat, belum tentu dia ini tersadarkan untuk bertaubat dari dosa-dosa dia. Kalau dia dikasih sehat terus tahu-tahu mati, apa yang terjadi? Dia mati membawa banyak dosa nggak? Betul nggak? Halo? Betul nggak? Ya, betul. Nah, gitu loh. Jadi ada sesuatu yang kita nggak tahu sebetulnya. Allah ingin sayang sama kita. Cuman kadang kita ini nggak tahu caranya Allah nyayangin kita. Yang penting bagi kita adalah kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi itu sudah tepat. Sakit, ya berusaha, berobat, sabar, minta pahala dari Allah, minta kesembuhan. Belum dikasih sembuh, tenang.
tenang, berarti ada baiknya. Berarti ini akan menjadi peluang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, peluang kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dikasih sehat, ya jangan lupa syukuri kesehatan itu. Dikasih musibah, ya cari solusi secara syar'i, upayakan, tawakal kepada Allah, istiqomah terus. Nanti akan ada pertolongan dari Allah. Nah, kapan turunnya itu terserah Allah. Terserah Allah. Nah. Oke. Terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah menanyakan, dan terima kasih banyak juga untuk Pak Ustadz Sufyan yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Kemudian mungkin ditutup dengan doa ya Pak Ustadz, karena waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu ala niyatuhu wa sirruhu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم ارفع عنا كورونا، اللهم ارفع عنا كورونا، اللهم ارفع عنا كورونا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمارنا. اللهم أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليهما يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا حي يا قيوم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nah. Amin. Makasih banyak Pak Ustadz yang sudah memberikan ilmu. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih juga keluarga semua yang udah hadir pada hari ini. Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.